Shalom, damai di hati. Puji dan syukur buat Tuhan Yesus karena hari ini kembali orang boleh dipertemukan oleh Tuhan Yesus dalam suatu keadaan, dalam suatu kondisi yang masih saja sementara orang gumuli secara bersama. Sebagaimana orang tahu bahwa saat ini orang masih diperhadapkan dengan penyebaran virus COVID-19, tetapi tidak mengurangi orang sukacita untuk terus datang beribadah kepada Tuhan, tidak membatasi orang persekutuan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kembali orang dalam persekutuan beribadah kepada Tuhan, ibadah pemuda dan remaja tingkat jemaat Gemim Lembah Kasih orang akan segera mulaikan. Dan perlu diketahui bahwa sebentar dalam pelayanan firman kita akan dilayani oleh yang kekasih Kak Davis Pinontoan yang adalah bagian dari Komisi Remaja Sinode Gemim. Kak Davis Pinontoan adalah Pokja bagian bidang TIK KPRS Gemim, dan tentu mengatasnamakan Komisi Pemuda dan Remaja Jemaat Gemim Lembah Kasih menyampaikan selamat datang buat Kak Davis, dan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Kak Davis dalam pelayanan di Jemaat Gemim Lembah Kasih pada malam hari ini. Teman-teman yang berkati Tuhan, mari saat ini kita secara bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk terarah, tertuju kepada Tuhan lewat peribadatan di malam hari ini. Dan mari diundang kepada kita semua untuk berdiri. Kita mengangkat pujian kunyanyi haleluya. Sambil di dalamnya kita ada dalam saat teduh atau kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan dalam penyembahan. Datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku Bapa sanggup sebab Kau sertaku, Kau saku bimbang, Kau di dalamku, Kau saku cemas, Kau penghiburku, saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ada ungkapan syukur yang mau kami naikkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya di dalam kehidupan kami, Engkau terus menyertai akan setiap keberadaan kehidupan kami.
perjalanan kehidupan kami. Bahkan terima kasih ya Bapa. Saat ini kembali selaku persekutuan umat Tuhan, kami selaku pemuda dan remaja jemaat Gemim Lembah Kasih kembali bersyukur. Engkau memberikan kami kesempatan, Engkau memberikan kami waktu lagi untuk boleh ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Walaupun dalam kondisi dan situasi yang terus masih ada dalam pergumulan wabah penyebaran COVID-19 yang mengharuskan kami tidak bisa bertemu secara langsung di rumah Tuhan dalam persekutuan beribadah kepada Tuhan. Namun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi sekali lagi Tuhan, itu tidak mengurangi sukacita iman kami untuk terus ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Oleh dan sebab itu Tuhan, secara bersama saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan lewat ibadah pemuda dan remaja tingkat jemaat Gemim Lembah Kasih Banjar. Kami berdoa dan bermohon Tuhan menyertai dan memberkati jalannya ibadah kami saat ini, agar supaya ibadah kami saat ini boleh berjalan dan boleh berakhir sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami undang Roh Kudus Tuhan untuk beribadah, beracara di dalam peribadatan kami di saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua baik yang ada di gedung gereja ini maupun teman-teman yang berada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan Yesus memberikan konsentrasi fokus kepada kami semua untuk benar-benar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan lewat ibadah saat ini. Terpuji-puji namamu Bapa. Ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman berkati Tuhan, saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Dan tentu selaku umat yang percaya kepada Tuhan, kita selaku muda-mudi Kristus, selaku generasi penerus, kita tentu mempunyai semangat untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita angkat pujian yang berkata, bangkit serukan nama Yesus. Kembali kita angkat pujian, segala puji syukur. Hanya bagi
bersama dengan umat Tuhan bukan hanya terfokus cuman jemaat kita saja. Karena umat Tuhan itu, umat Kristen itu tersebar di seluruh bumi ini. Oleh sebab itu, kita angkat pujian Ku Tak Pandang dari gereja mana. Teman-teman berkati Tuhan, setelah kita dalam puji-pujian bersama dengan Tuhan, saat ini selaku umat manusia tentu orang sama menyadari bahwa orang ini tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan dan dosa yang orang lakukan di dalam orang kehidupan. Dan tidak pernah orang pungkiri kesalahan dan dosa itu yang orang lakukan sering kali sengaja orang lakukan. Walaupun tidak sengaja orang lakukan, tetap itu adalah merupakan pelanggaran, itu adalah merupakan kesalahan yang orang lakukan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari secara bersama orang ada dalam pengakuan kepada Tuhan. Kita membawa pengakuan kehidupan kita kepada Tuhan, segala kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan, tidak terkecuali karena Tuhan mengetahui. Tuhan mengetahui isi hati orang semua. Kita angkat satu pujian, sentuh hatiku, sambil di dalam kita dalam sikap berdoa kepada Tuhan.
Benar, saat ini kami mau mengatakan kepadamu Tuhan, sentuh hati kami ya Bapa. Sentuh hati kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Karena benar ya Bapa, kami umat-Mu banyak kali melakukan kesalahan, banyak kali melakukan dosa, pelanggaran di hadapan Tuhan. Sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Amat terlebih kami selaku umat muda, kami selaku pemuda dan remaja Kristen, tidak dapat kami bohongi, tidak dapat kami pungkiri di hadapan Tuhan bahwa begitu banyak kesalahan dan dosa Tuhan menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati kakak adik kami, menyakiti hati saudara kami, menyakiti teman-teman kami Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, saat ini kami mau mengaku kepada Tuhan semua pelanggaran kami, semua dosa-dosa kami Tuhan. Karena kami tahu Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau adalah Allah yang mau mendengar setiap pengakuan kami yang kami bawa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Dan di dalamnya kami mau berdoa ya Bapa. Engkau baharui setiap kehidupan kami agar supaya kami boleh menjadi lebih baik. Dan tentu di dalamnya ya Bapa, kami mau meninggalkan setiap perbuatan dosa. Kami mau meninggalkan setiap perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Agar supaya Bapa, kehidupan kami setiap hari selalu dibaharui dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sehingga tentu Tuhan, masa muda kami menjadi indah. Masa muda kami selalu diberkati oleh Tuhan. Bapa dalam sorga, bukan hanya kami selaku pemuda dan remaja, bahkan mungkin ada orang tua, ada jemaat yang sementara mengikuti kegiatan ibadah ini lewat live streaming yang ada di rumah. Engkau ampuni kami semua Tuhan, dari setiap perbuatan dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Agar supaya Bapa, kami semua mendapatkan pengampunan yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Dan terus ajarkan kami Bapa, agar supaya kami tidak akan mengulang-ulang perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Karena Engkau sudah mati di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya, untuk menebus dosa-dosa kami umat manusia yang ada. Bapa dalam sorga, kasih-Mu yang begitu nyata, kasih-Mu yang penuh dengan pengampunan, kami akan percaya itu akan terus bersama dengan kehidupan kami dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah setiap permohonan, dengarkanlah setiap pengakuan kami yang kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar semua kami Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.
kita meyakini bahwa ketika orang benar-benar mau mengakui kesalahan dan dosa kita semua kepada Tuhan, kita mendapatkan penguatan. Karena Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang torang imani, yang torang yakini adalah benar, satu-satunya yang patut torang andalkan di dalam torang kehidupan ini. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Silakan duduk teman-teman. Saat ini kita akan masuk dalam persiapan untuk firman Tuhan dan khotbah. Dan untuk pelayanan firman Tuhan saat ini kembali disampaikan akan dilayani oleh yang kekasih Kak Davis Pinontoan selaku KPRS Sinode Gemim. Kita angkat pujian sambil dalam persiapan firman-Mu pelita bagi kakiku, dan kepada Kak Davis diundang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.
kakiku, terang bagi jalanku. Ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik bagi kami semua. Engkau mengumpulkan kami di rumah gereja dan di rumah kami masing-masing untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dalam persekutuan yang indah dan benar di hadapan Engkau. Mari Roh Kudus Engkau hadir bagi hamba-Mu dan bagi kami semua, sehingga ketika kami membaca dan ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami dapat melakukan firman itu siang dan malam. Ini kami Tuhan, kami siap membaca dan merenungkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Tawarik. Terdapat dalam kitab 2 Tawarik, pasalnya yang ke-34, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Pasti kalau ada Balia tadi live streaming, gereja aja live streaming ibadah toh. Pasti kalau ada ibadah di rumah masing-masing, tahu orang pembacaan di minggu berjalan ini terdapat dalam sekali lagi kitab 2 Tawarik pasal yang ke-34, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Untuk adik-adik remaja, kakak-kakak pembina, dan seluruh pemuda yang ada di Jemaat Gemim Lembah Kasih Banjar. Sudah, saudara semua? Puji Tuhan, berarti masih orang Kristen. Toh? Masih tahu buka Alkitab? Masih orang Kristen berarti. Oke. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, dan teman-teman remaja, kakak-kakak pembina, dan seluruh pemuda akan membacakan ayatnya yang genap. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Kita mulai. Yosia berumur 8 tahun pada waktu itu. Ia menjadi raja 31 tahun lamanya. Ia memerintah di Yerusalem. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur lulukannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini. Dikatakan berbahagia ialah kepada kita semua
yang membacanya kemudian nantinya akan melakukan firman ini siang dan malam. Ada puji-pujian? Enggak ada. Kak Devis juga mau puji-pujian? Ya kalau di remaja kok panggil Kak Devis, Kang. Shalom. Damai di hati. Iya. Apa kabar remaja Gemim? Pemuda Gemim? Ober pembangunan. Ober pembangunan? Pemuda Gemim. Puji Tuhan. Iya. Ini suasana yang jarang dan kita sebenarnya tidak harapkan ini terjadi, ya. Tapi dalam satu lingkup persekutuan iman orang percaya, di mana 3 atau 4 orang berada di situ, ada Tuhan yang hadir untuk kita semua. Jadi tidak ada salahnya ketika kita datang di rumah gereja, seberapa yang hadir saat ini, tapi biasanya kalau bilang 10, Kang. Tapi kita hitung-hitung di sini memang benar-benar 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas. Ya enggak lebih dari itu. Kalau lebih semua tutup pintu. Iya. Dan senang sekali saya bisa melayani di sini, bisa bersama-sama dengan remaja, dengan pembina remaja, dengan pemuda, dan juga seluruh mungkin jemaat yang sementara menyaksikan siaran ini, lebih khusus jemaat Gemim Lembah Kasih Banjar. Ya, ini satu kehormatan buat saya. Saya selalu katakan ketika saya memimpin di tempat-tempat ibadah, di rumah-rumah gereja yang lain, saya selalu katakan bahwa ini sebuah kehormatan karena diberikan kesempatan untuk saya melayani di rumah Tuhan. Dan saya kira ini bukan satu kebetulan, tapi saya imani bersama bahwa ini adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Saya bisa bertemu dengan teman-teman melalui live Facebook dan bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di sini yang bermain musik tadi luar biasa, mantap, kompak, ya. Penyanyinya juga luar biasa ini. Kala-kala mau menyanyi di Indonesian Idol ini, penyanyi mantap ini. Mesti kasih pujian dulu, toh. Baru terompe kakak penatua le, jago sekali coba iringi. Pujian dulu, toh. Kalau nyana mau kasih pujian sama antar terompe sistem imun turun, kong sudah corona semua pagi. Iya. Satu kebanggaan, satu kebahagiaan tersendiri secara pribadi ke saya. Sudah disampaikan lewat flyer, bahkan tadi sudah disampaikan. Memang benar nama saya Devis Pinontoan. Orang bilang kalau nyandak dikenal, nyandak disayang, ya. Iya, saya perkenalkan diri singkat, kurang lebih ada sekitar 1 jam lebih. Saya akan perkenalkan diri saya. Iya, itu curhatan saya nanti malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Facebook yang sementara menyaksikan tidak bosan, ya. Jadi saya memang benar tadi disampaikan, saya adalah anggota kelompok kerja bidang teknologi informasi dan komunikasi remaja Gemim. Jang kage di sana tanya, siapa so ini yang dapat pimpin ibadah ini pena? Siapa so dia ini? Kita bukan orang yang bawa corona. Aduh puji Tuhan, jauhkan. Jangan. Orang semua menghindar dari penyakit itu dia, tapi itu bukan jadikan aib untuk kita bersama. Tapi kita berdoa, kita bergumul terus supaya penyakit ini segera menjauh dari terampai kehidupan. Kak Devis datang ke sini, mandi dulu bersih-bersih, gagah-gagah. Masa mau bapontar gagah-gagah menghadap Tuhan kongnya nak mandi? Apalagi kalau jam 9 pagi di rumah masing-masing, kagak ada yang jam mandi langsung duduk beribadah. Nggak apa-apa, yang penting masih mau memuji Tuhan. Tapi mandi kok bersih-bersih. Supaya Tuhan cium, harum sekali tapi anak indah datang ke kita. Toh? Biar cuma harum sesaat. Tapi akhirnya tetap kembali melakukan tindakan yang tidak benar. Kita berharap tidak akan terjadi demikian. Kak Devis asal jemaatnya dari Gemim Petra Ranomut Manado. Kak Devis dari wilayah Manado Timur 2, dipercayakan bersama dengan Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim membantu bidang TIK untuk berbagai informasi seputaran remaja, websitenya, Instagramnya, Facebooknya, semua apapun itu pasti akan melewati bidangnya Kak Devis. Tapi Kak Devis tidak terlalu jago untuk itu. Tuhan berikan Kak Devis lewat suara untuk memberkati orang lain. Atau cuma bagi-bagi Jo. Bagi-bagi status, bagi-bagi informasi. Dan jadi penghubung. Nantinya kalau misalnya kegiatan remaja Sinode Gemim, Kak Devis bisa bantu-bantu remaja yang ada di jemaat sini. Ya, remaja jemaat Gemim Lembah Kasih Banjar. Nah, Kak Devis lulusan dari Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Sudah cuma bilang DP gelar. Kalau mau bilang, tapi dosen bilang makam puji kata. Biar nanti orang lain yang bilang. Tapi yang jelas selesai. Puji Tuhan.
belum apa ini pena, belum firman ini, masih sementara perjalanan ke firman. Iya, kita bilang tadi 1 jam toh, Kak Devis bilang toh. Iya. Tapi akhirnya sekali lagi bisa bertemu dengan semuanya di sini, supaya tidak ada yang menganggap bahwa kita ini adalah pembawa musibah mungkin di tempat ini, atau membawa corona mungkin. Bersih-bersih ada mandi. Sampai di sini kita lihat kakak-kakak pemuda, kakak-kakak pembina remaja pakai masker semua. Kak Devis pakai masker. Mar kalau mau tutup senyak mau dapat dengar jelas Kak Devis pe suara emas ini dia. Pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 7. Pembacaan di minggu berjalan ini menyadarkan kita tentang banyak hal tentunya. Tentang banyak hal dari sisi apanya Kak Devis? Tentang banyak hal dari sisi firman-Nya. Melihat kisah Yosia. Siapa di sini yang punya nama Yosia? Pasti secara tidak langsung ketika orang tua berikan nama Yosia ada artinya. Ada artinya karena dia menjadi seorang raja di usia yang masih muda. Siapa yang mau menyangka dia menjadi raja di umurnya yang ke-8 tahun? Masih kecilo. Kalau di sini 8 tahun bermain falinggir. Padahal pemerintah bilang jangan bermain falinggir di dalam rumah. Baku dusu falinggir. Habis itu tak suar-suar, pergi di dalam rumah baku dapat yang oma yang rentan penyakit, oma ciong-ciong DP cucu. Mari sayang sini polo, sini. Padahal so baku sontong stodeng yang OTG kong so tak suar-suar so kena gejala. Sekarang bukan cuma orang tua, bahkan sampai anak-anak juga kena. Makanya dihimbau untuk orang semua tetap hati-hati, tetap waspada, tetap diam di dalam rumah. Kong Kak Devis dang, kayak Kak Devis bajalang. Ada bawa firman dang polo di sini. Memberkati orang semua untuk bisa saling mengingatkan satu dengan lainnya. Tapi tetap orang harus ketika keluar rumah, pemerintah bilang jaga jarak, physical distancing, orang harus terapkan itu. Menggunakan masker gunakan, cuci tangan, orang cuci tangan. Semua orang lakukan supaya benar-benar memang orang mengikuti apa yang dihimbau oleh pemerintah. Tema minggu ini adalah spiritualitas membangun bangsa. Sedikit orang baca cerita sejarah ya. Kadang kalau baca cerita sejarah orang bilang gagal move on kata. Kak Devis kurang mau baca cerita sejarah. Masa lalu tinggalkan Joko. So ada orang baru di depan mau lihat-lihat masa lalu. Jadi orang lihat sejarah dari kitab 2 Tawarik ini yang ditulis untuk umat Israel yang baru pulang dari masa pembuangan di Babilonia atau di Babel. Nah, di sana di kitab 2 Tawarik ini memang terlihat ada praktek keagamaan yang salah. Praktek keagamaan yang salah artinya di sana ada tuh orang yang menggunakan alam atau apa, mengkultuskan sesuatu, berhala apa semua yang ada di firman Tuhan yang nantinya akan ditahirkan oleh Yosia nantinya atau akan diruntuhkan oleh Yosia. Sehingga firman Tuhan dalam 2 Tawarik ini sebenarnya memberikan jawaban kepada orang Israel bahwa ada banyak pertanyaan yang orang Israel tanyakan, apakah masih umat Allah ketika sudah keluar dari pembuangan? Orang Israel tanya begitu, dorang masih Allah pe kesayangan atau nyanda? Padahal kalau orang lihat cerita minggu lalu tentang Yunus, Allah tidak pilih-pilih kasih, semua bangsa diselamatkan. Yang tidak ada bangsa yang tidak diselamatkan. Allah mengasihi semua bangsa. Dan yang kedua, apa artinya janji Allah pada Daud bagi mereka? Jadi dorang menanti-nantikan, tapi dorang juga memikirkan sesuatu di bawah beban. Orang kalau keluar dari pembuangan, orang yang keluar dari rasa sakit hati mungkin diputuskan oleh pasangannya, itu kan pembuangan yang paling tersiksa, atau so susah-susah mau cari tanya tuh cewek, martu ceweknya ndak terima, itu DP nama sakinya badara kan, Kak Devis atau gimana? Saki patah-patah itu. Orang dalam masa pembuangan secara fisikal atau secara emosional, spiritual masih terganggu. Sehingga mereka menanti-nantikan sebenarnya Allah masih hadir dalam kehidupan mereka atau tidak. Jawabannya ada pada Nabi Yosia, kepada Raja Yosia ini. Pembaharuan Raja Yosia ini mengartikan banyak hal dalam kehidupan orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Satu kebanggaan menjadi raja di usia 8 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Lama sekali. Dari umur 8 tahun tambah 31,
39 tahun. 39 tahun sekarang rentan corona karena hanya tidak jaga ibadah atau di rumah. Kak Davis ini masa bilangnya jaga ibadah boleh menghakimi. Semoga nyanda no katu. Toh, cuman mau sampaikan. Toh, kemudian yang kedua, orang tahu bersama bahwa Yosia ini adalah anak dari Raja Amon yang juga menggantikan posisi Raja Amon sebagai seorang raja. Akhirnya turunlah posisi rajanya kepada anaknya si Yosia pada waktu itu. Nah, Raja Amon ini hanya memerintah pada waktu itu hanya sekitar 2 tahun. Kemudian dia dibunuh oleh seorang hambanya. Berbeda dengan kakaknya juga. Nah, Yosia ini memiliki kakek bernama Manasye yang memerintah selama 50 tahun. Jadi DP kakek ternyata lebih lama dari DP papa, lebih lama dari Yosia. Kalau Yosia cuma 31 tahun, DP kakek 50 tahun. DP papa cuma 2 tahun. Tapi kalau mengikuti sejarah yang ada, sangat berbeda kehidupan yang ditunjukkan oleh Raja Amon dan Raja Manasye pada waktu itu. Sangat berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Raja Yosia. Karena Yosia ini dapat dikatakan adalah salah satu raja yang terbaik dalam sejarah Yahudi. Kenapa dia dikatakan salah satu raja yang terbaik dalam sejarah Yahudi? Karena dia mentahirkan, dia menghancurkan semua penyembahan-penyembahan berhala yang ada di bawah kekuasaan, di bawah kepemimpinan DP Opa dan DP Papa. Tapi berbeda dengan dia. Dia punya cara hidup yang benar di hadapan Allah, berbeda dengan cara hidup kedua orang tuanya. Pada usia 16 tahun, saat 8 tahun masa pemerintahannya, Yosia sangat muda mulai mencari Allah bapa leluhurnya. Kita lihat di sini pada ayatnya yang ketiga, kita melihat di situ bagaimana Yosia mencari Allah melalui bapa leluhurnya Daud. Dan memang benar bahwa Raja Yosia ini sudah dinubuatkan oleh abdi Allah yang terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja 13 ayatnya yang kedua. Jadi teman-teman boleh lihat, boleh buka Alkitab 1 Raja-Raja 13 ayatnya yang kedua. 8 tahun ditambahkan, kemudian dia berusia 16 tahun di masa pemerintahannya ke-8 tahun. Dia cari kehadiran Allah. Sebagai seorang pemimpin, dia mau cari betapa besar kasih Allah dalam hidupnya. Di usia yang masih sangat muda, dia dipercayakan untuk bisa menjadi seorang abdi Allah, bahkan abdi masyarakat. 4 tahun berikutnya, setelah 12 tahun kepemimpinannya, ia meluncurkan sebuah reformasi agama yang ada di ayat yang ketiga. Nah, disitulah ketika reformasi terjadi, pembaharuan terjadi, Yosia mulai mentahirkan, mulai menghancurkan semua Baal yang ada. Ada di ayat berikutnya, mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupan-pedupan yang di atasnya. Ada banyak sekali. Dia meluluh lantahkan semuanya. Artinya kita melihat di sini bahwa kehidupan Yosia pada waktu itu berada dalam tantangan iman yang sangat besar ketika dia melihat ayahnya, opanya memimpin dengan cara yang salah, dan dia mau mengubah stigma kehidupan orang Israel pada waktu itu dengan cara menghancurkan semua keagamaan yang salah atau praktik keagamaan yang salah yang Kak Davis bilang di bagian awal tadi. Dan sudah, sebegitu kalau DP sejarah. Nanti DP panjang, lihat cerita selanjutnya bagaimana sejarahnya supaya tidak panjang-panjang lagi Kang DP sejarah. Tapi artinya di sini rentetan kehidupan Yosia ketika dia masih kecil, dia sudah dipercayakan sebagai seorang raja. Kemudian 8 tahun kemudian dia mencari Allah bapa leluhurnya Daud. Kemudian 4 tahun berikutnya ketika dia berusia, setelah 12 tahun kepemimpinannya, ia mulai melakukan reformasi. Dia mulai melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Bayangkan, luar biasa ini Yosia. Walaupun saat itu memang berada dalam tantangan iman yang luar biasa. Karena kita tahu tadi di bagian awal, kitab 2 Tawarik ini adalah kitab yang menceritakan tentang kehidupan orang Israel setelah pembuangan di Babel. Dia hancurkan semua. Nah, di sini Kak Davis punya 3 poin. Kalau ada yang bertamang dengan Kak Davis di Facebook,
tadi siang Kak Devis bagi. Setelah selesai ibadah Kak Devis baca-baca firman Tuhan, kemudian Kak Devis bagi itu firman, dan ada 3 poin yang mau Kak Devis angkat malam hari ini berhubungan dengan kisah Yosia ini sebagai seorang raja. Pembelajaran apa? Kak Devis suka pakai bahasa pembelajaran karena Kak Devis adalah orang pendidikan. Ya. Jadi ada pembelajaran apa dari kisah Yosia ini? Yang pertama, bersedia memperbaharui diri, berserah, kemudian lakukan pertobatan. Itu yang pertama. Kadang ada orang yang nyandak bersedia, toh? Ada yang bersedia tapi cuma dapat lihat di muka, nyandak sungguh-sungguh. Kemudian berserah, mempertahankan itu nyandak mudah, toh? Melakukan perubahan itu nyandak mudah. Bersyukur dalam situasi sulit seperti ini tidak mudah, toh? Kalau misalnya dulu orang menganggap bahwa, aduh, capek, mulai tepar, lelah, saki badang-badang, so mulai beringus, masih biasa. Sekarang mau bilang begitu, sudah langsung tim astronot langsung datang dengan APD dan sebagainya. Ini boleh toh? Dulu bersin hanya biasa-biasa saja. Toh? Bahkan ada yang bilang lebih dari yang biasa orang sampaikan. Kak Devis mau sampaikan karena di dalam khotbah. Toh? Dan sekarang kalau mau bersin, ternyata yang lebih berharga apa yang orang buang. Sekarang, toh? Kalau mau bersin sedikit, corona ini dia. Terus sobaku salah, sobakunya tidak sadap. Akhirnya jadi stigma yang tidak baik yang Kak Devis cerita tadi dengan penatua yang ada di sini, remaja dan pemuda. Ini virus corona ini bukan aib, ya. Sehingga kadang orang so lebih takut virus corona daripada takut Tuhan. Orang so takut dengan sesuatu yang akan terjadi ke depan, sementara Allah merancangkan sesuatu yang lebih indah ke depan. Contohnya, Kak Devis ikut pengangkatan CPNS, yang tidak lolos, tersakiti, itu dong bilang sakinya anak badara. Toh, mau bersyukur dalam, kemudian DP besok harus mengajar, dan materi yang harus diajarkan adalah bersyukur dalam situasi sulit. Bayangkan ekspektasi yang begitu tinggi mau lolos, hari Senin ikut tesnya tidak lolos, DP besok mau mengajar ke siswa bersyukur dalam situasi sulit. Tuhan, apa yang terjadi pada kehidupan ini? Kita ada rasa itu sakit sekali, kemudian kita harus sampaikan ke anak-anak bagaimana kalau bersyukur dalam situasi sulit? Siksa. Ya tidak gampang. Dan akhirnya Kak Devis melewati ekspektasi tinggi. Memang tahun ini ada dua harapan Kak Devis, adalah lolos PNS salah satunya. Yang tidak lolos. 1 minggu kemudian, pas di hari Senin, sebelum hari Senin, hari Minggunya Kak Devis ditelepon oleh tempat kerja Kak Devis sebelumnya, Kompas TV Manado. Kak Devis pernah menjadi presenter di sana, pembawa berita TV. Kemudian hari Minggu sebelum masuk ke Senin, Kak Devis ditelepon, "Vis, suka mau baca berita ulang?" Udah, balompa tak girang-girang. Senang sekali karena mau kembali ulang ke layar. Tahu juga Devis makan puji ini dia, mau suka sekali di muka layar terus, toh supaya terkenal, toh supaya dilihat oleh orang banyak, toh mau menyombongkan sesuatu yang tak perlu disombongkan sebenarnya. Iya, toh akhirnya ketika Kak Devis dibilang begitu, senang saya. Oh iya Kak, siap-siap. Besok nih mau bawa Sapa Manado. Nah besok setiap Senin Kak Devis bawa program Sapa Manado. Promosi. Ya. Jadi besok pagi kalau yang ada Kompas TV Manado pasti akan ketemu dengan Kak Devis. Dengan Kak Devis pasangan Irama Toy namanya. Dan itu setelah Kak Devis pikir-pikir rentetan waktu yang hanya 1 minggu, Tuhan buka hal yang lebih luar biasa dari apa yang tidak pernah saya harapkan. Mungkin belum waktunya Anda menjadi seorang PNS, tapi waktunya Anda menjadi seorang pembawa berita untuk dikenal oleh orang banyak. Dielu-elukan biar haters elu-elukan pak kita. Toh, padahal nyandak senang, toh musuh yang terlihat, Kak Devis bilang di pelajaran biasa di Facebook, Kak Devis bilang musuh yang terlihat itu ya so biasa, kasihi, tapi musuh yang terlihat, yang nyandak terlihat itu yang susah, toh dia menggunakan topeng sebagai persahabatan, toh dia menggunakan topeng persahabatan untuk menikung orang lain dari belakang, toh untuk menikung torang, mungkin menikung saya secara pribadi, menggunakan topeng persahabatan untuk mencari celah mengkhianati torang karena nyandak senang. Toh Kak Devis bilang haters ada di mana-mana, tapi di mana-mana juga ada Tuhan, tidak perlu takut. Toh memang kalau ada Kak Devis lihat di sebuah YouTube
dia berbincang dengan ini visual podcast seorang yang memang cukup fenomenal di Jakarta sana, perempuan. Dia wawancara seorang laki-laki yang cukup fenomenal juga. Ya, dalam dia sangat fenomenal sekali. Kak Devi sering lihat YouTube-nya. Kemudian mereka berbincang terkait dengan bagaimana kalau misalnya orang yang tidak senang pengana cerita orang. Dia bilang DP tangan cuma dua. Toh? DP tangan cuma dua, dia cuma bisa tutup telinga. Toh? Kemudian tunduk berdoa. Selebihnya biarkan dorang berkarya di luar sana. Dorang bercerita pat orang karena dorang tidak mampu. Dorang bercerita pat orang karena apa? Karena akan kelihatan bahwa ternyata orang lebih dari orang itu. Toh? Selanjutnya, haters mengantar orang untuk makin dikenal oleh banyak orang. Orang jangan hanya mendapat pujian dari orang-orang baik, orang juga harus dapat pujian dari haters media, karena berkat haters orang dikenal. Toh? Biar kalau Kesyawaro bilang kita bilang ini yang ketiga kali kita pimpin di jemaat sini, maksudnya jemaat-jemaat sebelumnya dan di sini, ini yang ketiga kalinya. Saya katakan bahwa kalau haters itu bagi Kesyawaro ketika dia berdiri di panggung yang sangat besar, panggung internasional, apa yang dia bilang? Apa ada yang bawa nih pena tahu? Apa yang dia bilang ke haters? I love you haters. Dia bilang begitu. Waktu ditanyakan, Kak Devis karena pegiat pejan jadi suka sekali lihat. Kemudian di situ dia bilang, I love you haters. Jadi kenapa tidak untuk orang ketika ada haters yang berbicara tentang hal yang tidak baik dan benar? Dari jauh kalau sobat kumpul bilang I love you haters. Toh kalau ngoni telinga emas, telinga diamond kong dapat dengar tuh tanta-tanta saja cerita di pinggir jalan atau saudara kumpul dalam satu komunitas iman yang benar dan merasa diri mereka yang paling benar dari seluruh penjuru dunia. Toh? Dan mereka mulai mengangkat dari ujung rambut sampai di ujung kaki. Toh? Contoh misalnya pena mungkin yang lewat. Ini penanya baca cerita apa kita nih jemaat. Ini kita yang bilang lewat firman. Contoh pena, ada dua pena sih di sini. Nyana mau bilang pena siapa Jo? Supaya nyana mau terkesan. Oh pena baca, apa dia baca cerita begini Kang? Baca cerita Carlota. Contoh pena lewat. Dia mulai lihat dari ujung rambut. Kang main Kang. Aduh begini Kang dia Kang. Aduh DP baju Kang so baru. Aduh handphone baru lah dia Kang. Apa sama dia? Dua orang sama mulai angkat teru. Dari Roma sampai Korintus. Toh? Dua orang mulai cerita yang tidak baik. Nah yang begini-begini yang harus menjadi bahan untuk orang supaya semakin kuat. Toh? Tanpa orang nyana akan sabar. Kak Devi sabar. Kong mau mati dengan sabar dan habis itu. Ya begitu orang Kristen. Toh? Mempertahankan sesuatu yang benar, merubah orang pola hidup itu tidaklah mudah. Ya. Tidak seperti membalikan telapak tangan, tapi kalau orang mengikuti proses iman yang benar di dalam Tuhan, ketika orang mampu orang bersedia, pertama orang bersedia memperbaharui diri, kemudian setelah bersedia orang berserah. Berserah itu bagian dari orang mempertahankan posisi orang kepada Tuhan sehingga tidak akan diganggu. Walaupun terkadang sebagai manusia daging lemah, toh roh penurut mar daging lemah, tapi tetap orang berusaha. Karena orang Kristen yang dikasihi Allah. Walaupun orang melakukan tindakan yang tidak benar, orang cari Tuhan. Lihat Raja Yosia, di umurnya yang masih muda, dia mencari Tuhan pada waktu itu. Dan akhirnya apa? Ketika setiap orang melewati proses iman yang ada, proses jatuh bangunnya, dia akan menikmati kesuksesan. Karena apa? Ada pertobatan di dalamnya. Ya? Ada metanoia. Ada pertobatan yang diterima atau yang dipakai oleh setiap orang untuk mampu menyadarkan dirinya bahwa sesuatu yang dilakukan itu adalah salah. Ketika bertobat, pertahankan lagi. Jangan orang berlaku kudus, tapi di luar setelah firman, setelah selesai orang rubah. Kudis, kan begitu kok orang tua dulu dia bilang. Berlaku kudis, yang tidak berkenan. Artinya di bagian pertama ini adalah bersedia memperbaharui diri, berserah dan lakukan pertobatan. Ketika kita sungguh-sungguh melewati proses itu, jatuh bangun itu seperti apa, orang akan naik dari situ. Kak Devis juga sering bagi pelajaran, kalau tidak salah semalam, Kak Devis bagi. Kak Devis bilang memang kalau menjadi sukses itu nyendak gampang, nyendak sama yang memutar balikan tangan, toh, masih balik itu tangan, tapi
harus lewati proses. Kalau gagal ya nikmati proses Tuhan. Kak Davis bilang ada teori kupu-kupu. Kupu-kupu ada melewati proses. Ulat, kepompong, kemudian dia jadi kupu-kupu. Semua indah diciptakan Tuhan. Tapi ketiga poin ini mereka diserang terus. Pasti ada apa yang mau serang pada orang. Ulat pasti ada yang mau serang. Toh ketika dia jadi kepompong pasti akan diserang juga. Ketika dia jadi kupu-kupu pasti akan diserang juga. Hah? Tapi ketika dia belajar untuk menghargai kehidupannya, belajar menikmati proses yang ada, jatuh bangunnya ini dia jadikan proses iman dan pembelajaran di dalam hidup. Asal sungguh-sungguh, karena mau melakukan pertobatan bukan hal yang mudah. Melakukan proses yang sangat besar. Kemudian, yang kedua, memiliki komitmen iman yang benar untuk mempertahankan spiritualitas Kristiani torang. Ketika torang so bersedia, berserah, lakukan pertobatan, kemudian torang mempunyai iman, komitmen iman yang benar untuk melakukan, untuk mempertahankan spiritualitas Kristiani torang, berarti torang dapat dikatakan anak-anak yang takut akan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena untuk memiliki komitmen iman yang benar, kemudian mempertahankan spiritualitas Kristiani itu ada di dalam diri torang masing-masing yang torang imani siapa? Yesus Kristus. Spiritualitas ini adalah moral torang, cara berpikir torang yang benar, yang membawa nilai-nilai yang baik, yang benar kepada Kristianinya torang, kekristenannya torang. Torang sebagai orang Kristen yang torang imani siapa? Yesus Kristus. Yang torang teladani dalam torang kehidupan orang percaya siapa? Yesus Kristus. Nah itu yang harus torang ikuti. Torang harus setia, harus belajar dengan komitmen iman torang yang sungguh, torang pertahankan dengan spiritualitas Kristiani, dekat-dekat dengan Tuhan. Wujud iman torang ada materi di sekolah, yang kalau KTSP, yang masih pakai KTSP mungkin dapat, ada 4 wujud iman orang percaya, wujud beriman orang percaya. Yang pertama berdoa, kemudian membaca firman Tuhan, yang ketiga beribadah, dan yang keempat melakukan aktivitas rohani. Itu yang ada di sekolah, yang Kak Devi selalu ajarkan. Tapi karena ke-13 model pembelajaran imannya sudah berubah lain sekarang. Tapi keempat poin ini yang selalu Kak Devi bilang ulang-ulang. Dengan kesungguhan yang di bagian awal yang torang angkat tadi, melakukan pertobatan, setelah bertobat apa yang torang lakukan? Berdoa, beribadah yang seperti orang lakukan ini, membaca firman Tuhan seperti orang lakukan, aktivitas rohani kakak-kakak di belakang ini. Sementara mengiringi, dipakai Tuhan hebat. Orang semua dipakai Tuhan, memberi diri datang. Kak Davis leh kuat, yang tak terlalu terkenal dia sudah cuma datang. Atau Kak Davis leh, lantaran Kak Davis, katuk kuat dia kak anggota Pokja, TIK, KPRS Gemim, jadi kita mesti datang, mesti layani, katuk dia baik-baik. Kita tuh mesti jaga baik, nyandak begitu. Tapi kita imani bersama bahwa kerinduan kita untuk datang melayani di sini disupport dengan baik. Toh? Ada ucapan selamat datang yang sangat megah dari Penatua Remaja tadi. Toh? Selamat datang kepada Kak Davis Pinontoan. Terima kasih. Senang sekali ya Tuhan. Terima kasih kita disambut dengan baik. Toh? Tanpa ada pemikiran-pemikiran yang tidak menyenangkan dalam kehidupan torang. Toh? Walaupun sekarang kesiang ini corona ini torang yang tidak salah juga sih mau baku curiga. Tapi torang harus bisa menjaga torang posisi diri masing-masing. Ya kalau memang jaga jarak ya jaga jarak. Cuci tangan ya cuci tangan. Pakai masker. Toh, mau masuk di tempat perbelanjaan sekarang, boleh kalau nggak pakai masker toh. Mau di pasar sekarang, tadi pagi Kak Davis mama di pasar, boleh kalau nggak pakai masker. Harus gunakan masker. Karena untuk menjaga posisi torang, toh, jaga jarak, physical distancing, semua protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Jangan torang backing, toh. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir. Sabar nih, yang ketiga ini. Yang ketiga ini cuman pendek, tapi Kak Davis bukan berpolitik di sini nih. Karena Kak Davis melihat sosok Yosia di sini yang sangat memiliki teladan ketika dia memiliki kepemimpinan. Kak Davis mau angkat di bagian ketiga ini adalah sosok kepemimpinan dari Yosia. Yang akan menjadi pembelajaran adalah jadikan kepemimpinan sebagai teladan. Yosia memiliki kedudukan, memiliki jabatan, tapi dia tidak sombong. Di usia yang masih sangat muda, pada usianya yang ke-16 tahun dia cari Allah. Dia mencari bapa leluhurnya Daud. Kemudian dia membawa DP posisi diri, memang benar-benar
komitmen yang benar, dia mau menjatuhkan, merobohkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini akan jadi pelajaran. Mungkin di sini sekarang, orang punya kedudukan, punya jabatan, punya posisi, tapi orang lupa, orang sombong. Karena kedudukan, karena jabatan, orang gila hormat, gila kekuasaan, tak gila-gila sampai masuk rumah sakit jiwa. Karena saking tergila-gilanya dia. Gila akan semuanya, akhirnya dia gila sendiri. Orang diberikan kepemimpinan, semua diberikan kepemimpinan. Kepemimpinan yang Tuhan anugerahkan pada orang itu luar biasa. Cewek-cewek, toh ada kepemimpinan untuk jaga diri, jangan masuk tuh micet-micet. Semoga di lembah kasih ini tidak ada yang micet-micet, nih. Remaja gemimnya tidak ada yang micet-micet, jauhkan, Tuhan tolong jauhkan. Laki-laki jaga posisi diri. Jangan kong laki-laki jadi trafficking. Yang antar-antar anak-anak perempuan bamicet. Oh Tuhan. Ya, ini penanya nak cerita Pak Kak Davis nih. Ini yang Kak Davis memang lihat yang nyata, yang sangat nyata terjadi saat ini. Bahkan ada di salah satu akun Instagram, ditemukan seorang perempuan dan ada beberapa perempuan di sana yang Kak Davis lihat lucu. Hai komandan, masa bilang orang dah lihat pemandangan? Atau mungkin kakak-kakak di sini dah lihat sesuatu yang viral di akun IG soal Manado itu. Itu yang dorang perempuan ditangkap, komandan bilang, "Anak bapak pakai micet stok anak kan?" Hei komandan, asal-asal komandan pemulu. Balogat. Tuhanku, jauhkan. Kak Davis berharap anak-anak perempuan yang ada di sini jaga. Cantik-cantik mau nih. Cuma Kak Davis belum lihat sih sekarang. Cantik. Tuh ciptaan Tuhan kan tuh. Kok Kak Davis masih ingat biasa Kak Davis dia bilang Pak anak-anak remaja di luar sana. Kak Davis bilang, kalau ada cowok tanya, jangan dulu terima. Ih, Kak Davis, kenapa jangan dulu terima? Suruh dia baca Alkitab atau ngana kasih renungan atau Alkitab pada dia. Suruh dia cari Tuhan, suruh dia belajar firman Tuhan. Kalau dia sok takut Tuhan, pasti dia sayang pengana. Toh, cari jodoh dulu Tuhan. Kalau dia nyata takut Tuhan, jadi ampas kalah pengana. Rusak percuma. Toh, nggak nak Kak Davisnya apa-apa. Kita sayang sekali, kita cinta sekali. Memang cinta Jo. Baru kalau tersakiti baru sakitnya nak berdarah. Betul kata Kak Davis dia bilang, siapa suruh nggak terima? Kak Davis bilang jangan dulu terima, masih sekolah, masih umur, masih SMP kelas 2, kong ngoni mau pacaran sampai kuliah, kong cuma itu muka-muka itu terus yang ngoni mau lihat. Ya pasti yo. Jadi kalau ada cowok tanya nih Kak Davis, yang so ada cowok katu kasih putus jono dulu, pejahal ini Kak Davis ini dia. Toh, kalau dia nyata takut Tuhan jangan dulu pacaran. Toh, sudah jo dulu. Nah, belajar jo dulu. Kak Davis mau bilang, kalau ngoni nyandak jadian, kemudian ngoni saling berbagi perhatian, salah. Nyandak tuh, mersakinya badara itu Kak Davis. Masanya jadian kong baku perhatian. Coba bagus tre, daripada ngoni jadian sakit hati pisah senyak baku togor. Siapa ngana siapa kita? Siapa ngana? Oh, begitu. Artinya, kalau misalnya kalian ketemu dengan hal-hal demikian, belajar untuk memperbaharui diri sebagai remaja, sebagai pemuda. Kalau pemuda Kak Davis nggak suruh saya putus, so den taung stok kasiang karena corona kau belum tak kawin. Jangan kasiang, jangan. Semua siap-siap kawin kasiang kok Kak Davis suruh saya putus. Aduh kasiang, mar pilih bye-bye polo. Toh, jangan sembarang pilih. Pilih rupa Kak Davis. aduh, ini rendah hati yang bersuara. Ya, toh. Kemudian ini juga bukan cuma for cewek-cewek, for cowok-cowok. Ngoni suka, Kak Davis mau tanya, ngoni suka itu cewek pemulu dari Banjar sini, dari Lembah Kasih sini sampai jembatan Soekarno dia pura-pura dia alim baba diam. Toh dapat lihat baba diam nyandak muka luar DP asli kau jadi mama-mama. So mama-mama petalenta itu kalau semua bamara di rumah. Toh contoh misalnya Embok Jo. Embok, pi beli akang ini dulu. Dia so pi beli kasihan cepat-cepat karena dia sayang sekali DP orang tua atau DP mama ini suruh. Embok beli akang ini belum sampai di rumah masih di sekitar 50 meter. Setelah DP mak suara sama dengan apa? Toa besar, toh. Embok cepat ngana sampai di dalam rumah langsung cuci piring di belakang.
Belum kalar kasih yang dia ada sementara cuci piring, sesuruh manimpang tuh koi di dalam kamar semua manimpang. Belum kalar manimpang dia suruh basuh sapu, mama suruh basuh sapu di luar di ruang tamu. Belum kalar suruh basuh sapu ruang tamu, so pindah di muka. Belum kalar basuh sapu di muka, suruh ulang babli. Mama, kita ini siapa, Mak? Saya pasti. Belum kalar satu, sesuruh satu. Belum kalar satu, sesuruh satu. Jangan marah sayang, itu mama petalenta. Itu mama pe kemampuan. Toh, kalau mama soba diam berarti mama sunyak sayang. Toh, kalau mama soba diam, mama somo sebiar pengana. Sapa ngana, so bukan tapi anak setengana. Toh, so boleh mau disuruh akang. So itu mama petalenta ternyata terbukti gitu kan. Kalau orang berada dalam satu komunitas Columbus, so pasti itu ada perbincangan yang sangat hangat yang mereka bicarakan. Karena orang petalenta, kemampuan. Toh, sampai di rumah ini selesai bilang, oh Tuhan, tasotako. Jangan malawang, apalagi Kak Davis mau ingatkan ngoni, ketika di dalam rumah, papa dan mama bakalai, itu bukan ngoni pe urusan. Itu bukan urusan kalian. Jangan ngoni masuk tengah kok ngoni bilang I love you haters. Aduh. Kak Davis ndak yakin ini mama dading sondos tuh papa baru pulang dari mencari kong ding kunci motor sementara baku lego kong ngana badiam di tengah. Jangan masuk dalam kamar berdoa. Toh, Kak Davis mau bilang ini yang bagian terakhir Kak Davis mau sampaikan. Kak Davis sangat bergumul. Kak Davis bertumbuh dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Iya, Mak, kita nggak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Di sini ada Kak Cia, Kang. Iya. Dulu kita pe adik tingkat di adik kelas di SMA Ampah. Dia lihat kita pe aktivitas bagaimana dulu. Nyonak seperti sekarang ini, bisa sekali kita untuk bagaya. Ini karena di hadapan di publik, karena Pak MC, karena siaran radio, siaran TV, orang harus berpenampilan gagak-gagak kalau di muka orang banyak, toh. Jadi nyandak begini dulu. Nyandak Tuhan angkat seperti ini. Mau tahu Kak Davis kehidupan dulu apa? Kak Davis belajar dari kegagalan sampai sukses seperti ini. Amin. Kak Davis bertumbuh dari mama yang cuma bacuci pa orang pe rumah. Ya. Kata kasarnya cuma jabat cuci orang pedaki. Ya, saki. Mau tahu itu orang bilang, ih cuma jabat cuci orang pe rumah. Jangan malu sayang. Jangan pernah malu dengan apa yang anak pe mama baking. Karena itu susah payah mau cari beli kuota. Kok ngoni mau ba Google Meet atau mau ba Zoom for mau belajar. Ngoni marah-marah pa mama. Toh? Ingat akang mama susah. Ya. Kak Davis bertumbuh dari mama yang cuma ba cuci pa orang pe rumah. Betul, sungguh ini. Yang kedua, Kak Davis bertumbuh dari papa yang pamabuk. Iya. Apa Kak Davis mesti bilang? Ini pelajaran hidup. Sekarang Kak Davis pe papa so meninggal. Meninggal karena minum minuman keras. Mati karena minum minuman keras. Kata kasarnya dibunuh. Sakit. Hah? Berarti betul tuh orang-orang dia bilang. Hidup dengan minuman keras pasti mati dengan minuman keras. Hah? Hidup dengan pergaulan yang baik pasti akan hidup dengan pergaulan yang baik. Orang gak bisa melarang orang, Kang. Tapi orang saling mengingatkan. Ini pelajaran hidup saya. Saya bertumbuh dari saya masih usia remaja, masih seperti raja. Masih nol lagi, masih dalam puru, Kak Davis pe mama bilang. Tiap malam pastinya mau tenang di rumah. Orang masih utang-utang tong pe rumah di Perkamil sana. Kak Davis sama dengan tentara Cina. Di utang, pena betul ini, saki. Di utang kita lari. Kong papa sodeng, peda. Jahat sekali. Siksa. Secara manusia kita bilang ini. Kencangkan dalam torang pe kehidupan, jangan pernah malu. Mungkin di luar sana adik-adik remaja, kakak-kakak pembina, pemuda dan pemudi yang ada di luar sana di jemaat Gemim Lembah Kasih Banjir ini memiliki kehidupan yang pernah sama seperti dengan saya. Bertumbuh dari orang tua yang hanya tukang bacuci pa orang pe rumah. Tapi Kak Davis bisa menyelesaikan studi S2. Pendidikan agama Kristen. Tidak gampang, susah payah. Kak Davis harus menyelesaikan studi sendiri. Ya. Pernah Kak Davis wawancara teman-teman pepena pemuda di sini. Kak Davis pernah wawancara itu sementara berjuang itu pena kemarin. Toh kita baca cerita sampai pilih-pilih judul. Kita berjuang. Sementara kerja kita harus studi S2. Puji Tuhan selesai. Ya. Diperkenalkan sampai di sini, sampai berada di tempat ini, dikenal oleh teman-teman yang ada di sini, itu bukan satu kebetulan. Tapi itu ada kuasa Tuhan yang hadir dan Roh Kudus menyertai saya untuk bisa membagi kebenaran firman di sini. Makanya dari sini Kak Davis mau ingatkan bahwa kehidupan kita ada jatuh bangunnya. Tetapi ketika kita mampu bertahan dari setiap kegagalan itu,
kita akan bangkit dan kita akan berubah menjadi lebih baik. Tapi ketika kita sudah berubah, kita pertahankan itu untuk menjaga totalitas kehidupan kita. Karena seperti yang saya sampaikan tadi ada 3 poin. Yang pertama, bersedia memperbaharui diri, berserah dan lakukan pertobatan. Yang kedua, memiliki komitmen iman yang benar untuk mempertahankan spiritualitas Kristiani. Dan yang ketiga, jadikan kepemimpinan sebagai teladan hidup kita orang percaya. Tuhan memberkati orang semua. Amin. Langsung ya. Kita akan berdoa syafaat ya malam ini. Dan sebelum kita berdoa, kita menyanyi Kaulah Harapan ya, Pena. Kaulah. Lagu apa? Lagu apa? Kaulah Harapan. Iya, Kaulah Harapan. Jadi satu. Ya. Kekuatanku jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami semua, terima kasih kami boleh beribadah kepadamu, pemuda, remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Lembah Kasih Banjar. Kami percaya kehadiran Roh Kudus-Mu nyata dalam hidup kami, sehingga di malam hari ini kami boleh datang bersekutu, melayani Engkau dalam pujian penyembahan bahkan pelayanan firman. Dan kami imani bersama ketika kami membaca dan merenungkan firman itu, akan kami berlakukan dalam hidup kami dan kami boleh mendapatkan penguatan di dalamnya. Kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami. Bahkan di saat ini ketika kami datang dengan penuh sukacita kepadamu, kami berada dalam kondisi yang secara manusia tidak mengenakan kami. Kami dihantui dengan virus corona, tetapi kami percaya bahwa kehadiran Tuhan jauh lebih besar dari penyakit ini. Oleh karena itu Bapa, Engkau lindungi kami semua, Engkau jaga kami semua, karena kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu menyertai setiap aktivitas kami, dimanapun kami pergi dan berada. Ketika penyakit ini harus ada di depan kami, dan kami pun harus takut dengan semua itu. Tapi kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Bahwa setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan indah dan akan tepat pada waktunya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, di malam hari ini kami berdoa untuk dunia, untuk Indonesia, untuk Sulawesi Utara, bahkan untuk kota Manado, tempat ini di area Banjar ini. Jemaat Gemim Lembah Kasih Banjar. Kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan sehingga semua terhindar dari sakit penyakit bahkan dari virus yang menghantui kehidupan kami ini. Karena kami percaya Tuhan bahwa mujizat-mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Mungkin saat ini Engkau mendapati kami dalam keadaan sakit. Engkau mendapati kami bergumul dengan ekonomi kami. Karena dengan adanya virus corona ini berdampak dari berbagai sektor. Tapi kami percaya Tuhan bahwa pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam hidup kami. Baik sakit penyakit yang kami derita secara fisik atau secara psikis. Semuanya Tuhan,
bahkan virus corona ini, kiranya dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami disembuhkan semuanya. Apapun yang kami alami, pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam hidup kami. Asal kami mengimani dengan sungguh bahwa kami percaya ketika kami memiliki iman yang benar di hadapan-Mu Tuhan, Tuhan menyelamatkan kehidupan kami. Karena iman kami akan menyelamatkan kehidupan kami pula. Kami percaya Tuhan, di malam hari ini ketika kami bersekutu kepadamu, Tuhan menyediakan berkat untuk kami semua. Kami berdoa untuk Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Lembah Kasih Banjar, Pendeta Nofri Panto Magister Teologia. Tuhan, sebagai pemimpinmu, biar Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga setiap tugas dan tanggung jawab yang dikerjakannya sebagai pelayan-Mu Tuhan di rumah gereja ini, bahkan di jemaat Gemim Lembah Kasih ini, semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kehidupan keluarga dari Bapak Pendeta diberkati oleh Tuhan, kekuatan, kesehatan terus menjadi bagian keluarga pendeta. Bahkan setiap pelayanan yang ada, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap menuntun. Sehingga setiap pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan, semua bekerja dengan baik di tempat ini. Kami berdoa untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat, semuanya pelayan khusus yang ada dari kolom 1 sampai kolom 4. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah pandemi COVID-19 ini. Bahkan dalam persekutuan ibadah pemuda dan remaja Jemaat Gemim Lembah Kasih Banjar, kami berdoa untuk ketua pemudanya, kami berdoa untuk ketua remajanya, kami berdoa untuk komisi yang ada, kami berdoa untuk pelayanan kategorial yang ada, UPK yang ada di masing-masing kolom. Semuanya Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa kesehatan, kemampuan Tuhan anugerahkan untuk kami, sehingga kami dengan sukacita menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Kerinduan kami ke depan kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Sambil kami tidak lupa berdoa untuk pemerintah kami. Pemerintah yang dengan susah payah mengendalikan stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat. Bahkan tenaga-tenaga medis yang ada yang berjuang keras di garda terakhir untuk menolong kami manusia yang terdampak dengan virus corona ini. Kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka yang sakit saat ini terkonfirmasi positif karena virus ini Tuhan. Kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pemulihan yang berasal daripada Tuhan menjadi bagian mereka semua. Dan kerinduan kami bersama, penyakit ini tidak akan bertambah lagi di Sulawesi Utara. Mata rantai penyebaran virus corona ini akan terputus di Sulawesi Utara. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja untuk kami semua dan memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk kami mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kami ke depan. Tuhan, Engkau mendapati orang tua kami yang dalam posisi lemah saat ini. Kau berkati kehidupan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bahkan teman-teman kami yang putus pekerjaannya karena dampak dari penyakit ini, kiranya Tuhan pulihkan semuanya sehingga kembali normal dan semua boleh beraktivitas. Pemulihan demi pemulihan pun terjadi. Ketika Engkau mendapati kami, anggota jemaat kami yang mungkin saat ini pemuda remaja, pembina remajanya ada di luar daerah dan tidak bersama-sama dengan kami, terpisah jauh. Mereka mungkin membutuhkan bantuan-Mu Tuhan. Ekonomi mereka semakin sempit, kesulitan untuk melakukan aktivitas di luar rumah karena penyakit ini. Tapi kami percaya Tuhan menjaga mereka semua yang ada di sana. Kami yakin bahwa pekerjaan tangan Tuhan akan menyertai semua yang ada di sana. Di malam hari ini Bapak, kami berdoa untuk semua yang bertugas, player, gitaris, semuanya, keyboardis, pemimpin pujian, bahkan yang menjadi singers di malam hari ini. Tuhan, Engkau pakai mereka secara dahsyat dan luar biasa. Engkau pakai anak-anak muda ini untuk tetap melayani-Mu Tuhan ke depannya. Seperti apa pelayanan mereka? Kami percaya Tuhan berkuasa atas kehidupan mereka. Kekuatan kesehatan akan terus menjadi bagian mereka. Semuanya Tuhan, kami berkati petugas media sosial yang saat ini yang mengontrol jalannya ibadah di malam hari ini. Petugas digital yang ada, Tuhan berkati. Kiranya kekuatan kesehatan menjadi bagiannya pula Bapa. Semua kehidupan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya ada tangan Tuhan yang sementara menyertai kami semua. Kami yakin dan percaya pula bahwa berkat anugerah dan rancangan Tuhan indah dan tepat pada waktunya. Ini syukur kami Bapa. Ini permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuntun sampai habis, jawab. Iya, kita nyanyi lagu Allah Itu Baik. Disilakan semuanya untuk berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan lugan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus dan penghantaran Roh Kudus akan menyertai kehidupan pemuda dan remaja Jemaat Gemim Lembah Kasih Banjar, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai dan saya kembalikan kepada yang mimpin bertugas. Penatua, mari silakan. Kami pemuda dan remaja Jemaat Gemim Lembah Kasih Banjar, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami boleh diberkati lewat firman-Mu, lewat peribadatan di malam hari ini. Engkau telah mengutus Kak Davis Pinontoan sebagai saluran berkat di malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati dia Tuhan, Engkau pakai dia lebih luar biasa lagi, baik dalam tugas pekerjaan maupun dalam pelayanan yang ada. Biarlah ia menjadi teladan untuk kami ikuti, termasuk kami pemuda dan remaja yang ada di Jemaat Gemim Lembah Kasih Banjar. Terlebih khusus Tuhan, kami hanya memandang Engkau sebagai satu-satunya Allah. Kami memandang Engkau sebagai contoh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu terlebih khusus di ibadah kami di malam hari ini. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di malam hari ini. Kiranya Engkau memimpin kami sehingga kami boleh beristirahat malam, dan Engkau perkenankan kami bangun besok pagi dengan kekuatan sehat baru yang hanya berasal dari Kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita di malam hari ini telah selesai. Dan puji Tuhan, terima kasih kami mengucapkan kepada Kak Davis yang sudah ada dalam pelayanan bersama dengan kami
teman-teman pemuda dan remaja Jemaat Gemim Lembah Kasih di malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kehidupan Kak Davis dalam menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari dari Kak Davis. Dan terima kasih banyak sudah begitu banyak memberikan inspirasi kepada kami semua yang ada di Jemaat Gemim Lembah Kasih. Karena sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Kak Davis tadi tentang perjalanan kehidupan yang menjadi bagian iman, perjalanan kehidupan dari Kak Davis itu juga dialami oleh kami berdua selaku ketua komisi yang ada di Jemaat Gemim Lembah Kasih. Penatua remaja dan penatua pemuda Pemama, mantan guru tukang cuci. Puji Tuhan, dengan luar biasa dipakai oleh Tuhan. Mar, nyandak mau suruh tamang-tamang di rumah, mau suruh Pemama mau pergi jadi tukang cuci baju Ini jangan. Ini boleh. Supaya mau jadi sama dengan Kak Davis, jangan suruh patron Pemama pergi cuci baju. Itu menjadi motivasi, menjadi pembelajaran for orang bahwa Tuhan memakai caranya yang luar biasa untuk membentuk torang kehidupan menjadi lebih baik. Asalkan torang tetap bersandar dan berpegang teguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam torang kehidupan. Tuhan Yesus memberkati Kak Davis. Terima kasih Kak Davis, sungguh luar biasa. Dan atas nama Komisi Pemuda dan Remaja menyampaikan terima kasih kepada teman-teman saat ini singers, pemain keyboard dan juga gitaris yang sudah ada dalam pelayanan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan teman-teman. Terima kasih yang sudah mengambil bagian dalam ibadah di malam hari ini di gedung gereja, dan juga teman-teman yang ada di rumah. Mungkin juga ada anggota jemaat, mama papa yang mau uni sama-sama. Tuhan Yesus memberkati orang semua, dan semoga orang kembali diperjumpakan pada ibadah selanjutnya. Dan dalam nama Tuhan Yesus, orang boleh berkumpul kembali di gedung gereja sambil di dalamnya itu virus yang saat ini sementara orang hadapi di dalam nama Tuhan Yesus itu boleh hilang dari antara orang semua. Tuhan Yesus memberkati orang semua dan sampai berjumpa kembali. Shalom.